Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadith Nabi Mustafa Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa ibadihi kiram syai'ulillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para hujjaj, wabil khusus yang saya hormati jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diakui sebagai umatnya di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang judulnya, tentang musafahatur rajuli lil mar'ati bil yaddi, yaitu judulnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan menggunakan tangan. Karena sering kita lihat, terutama di momen-momen Idul Fitri, kadang-kadang ada orang silaturahim kemudian salaman berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan, padahal bukan mahram, padahal bukan keluarganya. Kadang-kadang kita salaman aja. Hukumnya bagaimana? Tradisi yang sudah mengakar seperti itu, apakah kita harus menolak ketika ada perempuan yang bukan mahram kita kemudian minta salamannya nyentuh tangan kita? Nah, kita bagaimana? Apa langsung haram langsung begitu apa bagaimana? Nah, kan harus ada ilmunya. Okay. Maka pertanyaannya, ma hukmu musafahatir rajuli lil mar'ati bil yaddi? Apa hukumnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan menggunakan tangan? Wa hal dalika yang budul wudu? Apakah hal itu bisa membatalkan wudu? Karena salah satu fikih yang kita pelajari, fikihnya Imam Syafi'i, adalah ketika kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling besar, saling balik ya, dan bukan mahram tanpa penghalang, maka wudunya batal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nyentuh istri karena istri bukan mahram kita, Pak, maka wudunya batal. Mahram itu orang yang haram dinikahi, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram di Mekah. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Siapa yang haram dinikahi? Ya ibu ke atas, ibu, nenek, buyut, canggah, terus ke atas, ibu ke bawah.
kakak, adik, itu mahram kita, keponakan mahram kita, termasuk mertua mahram kita. Artinya kalau ada orang menyentuh orang yang statusnya mahram, maka wudunya tidak batal. Kita nyentuh ibu kita nggak batal, kita nyentuh mertua kita nggak batal, tapi kita nyentuh istri kita batal. Sebab apa? Sebab istri bukan mahram. Istri itu ajnabiyah, orang lain. Buktinya istri boleh dinikahi. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Jelas ya? Nah, maka apa hukumnya sentuhan, salaman antar laki-laki dan perempuan menggunakan tangan? Apakah wudunya batal atau tidak? Maka dijawab, minal ma'lumi anna dinal Islam al-hanif huwa dinur rahmah wassalam. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang lurus. Hanif itu artinya lurus. Wa huwa dinur rahmah wassalam. Islam itu agama kasih sayang dan agama kedamaian. Jadi Islam itu agama kasih sayang dan juga agama perdamaian. Maka kalau ada orang ngaku muslim tapi seringnya menebar kebencian, menebar peperangan, menebar teror, maka dia bukan orang muslim yang sesungguhnya. Sebab orang muslim yang sesungguhnya artinya orang yang menyebarkan kedamaian, artinya orang yang tunduk kepada Allah, itu muslim yang sebenarnya. Maka semua nabi dan rasul itu muslim, Pak. Semua nabi dan rasul muslim, penganutnya ya muslim juga. Maka orang yang ikutin Nabi Musa, maka dia muslimun musawiyun. Orang yang ikut Nabi Musa namanya muslim yang musawi, muslim yang umatnya Nabi Musa. Orang yang ikut muslimnya ikut Nabi Isa, maka namanya muslim Isawiyun. Nah, orang yang muslimnya ikut kanjeng Nabi Muhammad, maka namanya muslim Muhammadiyun. Bukan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyun. Muslim yang ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi, semua rasul itu orang yang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam adalah agama yang rahmah, agama yang salam. Bal inna syar'a asy-syarifa qad ja'ala tahiyatal muslimin fi ma bainahum bilafdhis salam. Bahkan sesungguhnya syariat Islam menjadikan penghormatan kepada orang muslim dengan lafaz salam. Maka kita kalau ketemu orang muslim ngucapin salam. Bahkan kita habis sholat salam. Kadang ada yang nanya, Pak Ustaz, habis sholat salam nyalamin siapa sih? Nyalamin siapa? Habis sholat, assalamualaikum, nyalamin siapa itu aslinya? Ya mau nyalamin malaikat boleh, mau nyalamin kanan kiri juga boleh ya Bang ya. Yang penting kalau imamnya assalamualaikum, makmumnya jangan jawab waalaikumsalam, jangan. Malah batal sholat ya. Imam assalamualaikum atau samping kanannya assalamualaikum, sampingnya waalaikumsalam, batal sholatnya. Jadi Islam menjadikan salam itu sebagai penghormatan ya kepada sesama muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Khalaqallahu Adama ala suratihi tulahu sittuna dira'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya, panjangnya Nabi Adam situna dira'an. Panjangnya kanjeng Nabi Adam 60 diro. 60 diro itu segini Pak. Dari sini ke sini. Ini namanya 1 diro. Ya, dari sini, dari ujung jari tengah sampai sikut. Itu namanya 1 diro, setengah meter. Berarti kalau 60 meter, 60 diro berarti 30 meter. Kanjeng Nabi Adam itu panjangnya, tingginya 30 meter Pak. Dari sini ke situ 30 meter ada? Ada ya? Kurang ya? Kanjeng Nabi Adam 30 meter Pak, panjangnya. Loh kita 2 meter gak ada. Kanjeng Nabi Adam panjangnya 30 meter. Masya Allah. Ini kan Pak,
ziarah Nabi Adam, kuburannya panjang sekali, 30 meter. Ya. Falamma khalaqahu qala, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah. Adam, pergi kamu, samperin malaikat, ucapkan salam kepada malaikat. Di kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah, disuruh pergi nemuin malaikat, mengucapkan salam. Maka fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika, sesungguhnya ucapan salam adalah penghormatanmu dan penghormatan keturunan-keturunan kamu. Maka kita umat Islam punya tradisi, punya kebiasaan menghormati orang dengan cara salam, assalamualaikum. Ya, itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun mengucapkan assalamualaikum kepada malaikat. Kemudian malaikat mengucapkan waalaikumsalam. Nah, fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga itu bentuknya nanti kayak Nabi Adam. Setiap orang yang masuk surga berarti panjangnya 30 meter. Maka nuhun sewu yang sekarang pendek, jangan kecil hati, jangan kecil hati. Besok masuk ke surga panjangnya berapa? 30 meter. Loh Pak Ustadz, nanti kalau masuk pintu kebentur, iya pintu surga beda dengan pintu al-hidayah, beda. Jadi panjangnya 30 meter, umurnya umur 35 tahun. Itu di surga Pak. Maka nuhun sewu, mohon maaf, bapak-bapak yang sudah, mohon maaf, yang udah sepuh, Ustadz, kalau nanti saya masuk surga muda lagi, tenang saja, masih kuat lagi, tenang saja. Nggak ada yang loyo di surga, nggak ada. Yang letoy di surga nggak ada, Pak Nun Sewu, nggak ada. Ala surati Adam, semua yang masuk surga itu bentuknya kayak kanjeng Nabi Adam. Ya tingginya 30 meter, umurnya 35. Yang masuk neraka juga begitu Pak. Yang masuk neraka juga tingginya 30 meter. Atau orang kecil kayak kita masuk neraka nggak ada apa-apanya Pak. Kelewat nggak kerasa. Oh kecemplung kena angin pun hilang. Kecil Pak, kelewat. Malaikat nggak ngeliatin. Wah, taufikmu nggak ada. Lewatnya gara-gara kecil. Tapi 30 meter kelihatan semua. Ini yang nggak biasa sholat. Kelihatan semua Pak. Ala surati Adam, bentuknya kayak bentuknya Nabi Adam, 30 meter. Monggo yang kecil-kecil jangan pesimis. Kemudian wa ilqaul muslim assalamu ala kulli man yalqahu sawa'an kana ya'rifuhu am la ya'rifuhu. Orang muslim itu dianjurkan mengucapkan salam ketika ketemu dengan orang lain. Baik orang itu dia kenal ataupun dia tidak kenal. Hadisnya riwayat Abdullah bin Amr. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr mengatakan, anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khairun? Ya Rasul, Islam model apa yang paling bagus? Kata sahabatnya. Qala Rasul menjawab, Islam yang paling bagus adalah tut'imut ta'am, kamu memberikan makanan, sedekah makanan, sedekah minuman. Itu Islam yang paling bagus. Itu Muslim yang paling bagus. Ketika kita mau berbagi, apalagi sekarang masih Muharram, yang mau berbagi kepada anak yatim, bagus sekali. Tut'imut ta'am, membagikan makanan, memberikan makanan, wa taqra'us salam, dan juga mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Itu Islam yang paling nomor satu Pak. Kita memberi makan kepada orang yang sedang lapar, dan kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Tapi ada aturannya Pak. Kalau ada orang lagi naik motor, yang lagi duduk jangan ngucapin salam.
Yang kaki nunggang naik motor yang ngucapin salam, ada aturannya. Sebab orang ngucapin salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau bapak lagi duduk bilang sama yang lagi naik motor assalamualaikum, dia wajib menjawab. Kalau dia kaget jawabnya nabrak orang bagaimana? Nah, maka kalau bapak lagi duduk ada yang naik motor, jangan bapak assalamualaikum Ustaz, jangan, biar ustadznya yang ngucap salam. Oke. Mentang-mentang ustadznya kenal lagi naik motor disapa, ustadznya kaget gitu. Nah itu apa namanya, aturannya begitu. Nah kalau jenengan lagi pidato, mau apa ceramah atau mau pembukaan, itu jangan bismillah dulu Pak, assalamualaikum dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang ucap bismillah dulu baru salam, maka salamnya tidak wajib dijawab. Jadi kalau bapak naik panggung, Pak RW sambutan, kemudian pegang mic, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, nah itu salamnya nggak wajib dijawab. Yang benar salam dulu, baru bismillah. Kalau ada orang bilang begini, Pak titip salam buat bapak ini ya, tapi nggak ngucap assalamualaikum, maka juga nggak wajib menyampaikan. Kecuali ketemu nih dua orang, Ustadz titip salam buat Pak RW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz wajib menyampaikan salamnya kepada RW. RW dapat salam loh dari RT, assalamualaikum katanya, harus begitu Pak. Tapi kalau ngomong doang salam ya nggak wajib, apalagi salam doang. Salam ya, salam apa itu, kira daun salam lagi ya Pak ya. Jadi harus lengkap, titip salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, baru itu wajib disampaikan, gitu ya Pak ya. Itu aturannya begitu Pak, aturannya begitu. Wa nasru salam bainan nas yu'addi ilal mahabbah wal mawaddah. Menyampaikan salam kepada diantara manusia itu bisa mendatangkan saling mengasihi, saling menyayangi, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kamu semua tidak mungkin bisa masuk surga kecuali kamu semua beriman, kata Rasulullah Pak. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk surga kecuali iman. Maka iman itu modal penting Pak, modal yang sangat penting. Orang bagusnya kayak apa di dunia, sodakonya bagusnya kayak apa di dunia, rajin nolong, rajin nyumbang, tapi kalau dia nggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak bisa masuk surga Pak. Nah, aturannya memang begitu. Aturannya memang begitu. Jangan bilang kemudian nggak adil Allah. Loh, yang buat aturan Allah kok ada orang buat nggak adil Allah, masa orang bagus nggak bisa masuk surga? Memang Allah aturannya begitu Pak. Aturan Allah yang masuk surga itu orang yang beriman. Mau amalnya baik, mau amalnya baik, kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya, maka tidak bisa masuk dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Kata Rasul, kamu semua tidak bisa masuk surga sampai kamu semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak bisa beriman sampai kamu saling mencintai, saling mengasihi. Jadi kalau iman kita pengen sempurna, harus saling mengasihi. Tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling melawan, tidak boleh. Ya, jadi kalau pengen iman kita sempurna, harus baik dengan orang lain, harus baik dengan orang lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku kasih tahu, kata Rasulullah. Ya, maukah kamu saya kasih tahu amalan yang bisa membuat kalian saling mengasihi? Kemudian kata Rasulullah, absus salam bainakum. Tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian kepada di antara kalian semua. Jadi amalan atau perbuatan yang bisa menjadikan kita saling mencintai, saling menyayangi, itu ternyata saling uluk salam, saling memberikan salam. Bagaimana mau salam kalau mau ketemu aja melipir jalannya, ya. Orang musuhan begitu, orang musuhan. Kita yang mau jalan ke kanan, yang nggak suka jalan ke kiri. Ya bagaimana mau salam? Ya. Kenapa? Karena musuhan. Ya, maka orang bermusuhan itu nggak enak Pak. Ya, nggak enak. Rasanya jauh. Mau ke masjid gara-gara ada rumah orang yang kita benci, muter.
Mau ke Masjid Al-Hidayah gara-gara gak suka dengan jamaah Al-Hidayah, sholat di Pasar Kemis. Jauh Pak. Di tempat saya ada Pak. Nun saya mohon maaf, di tempat saya ada. Nggak campur sama kaumnya. Kalau sholat Jumatan nggak di masjidnya dia sendiri, muter tiap Jumat. Ya Allah, itu susah dibuat sendiri. Susah dibuat sendiri. Atau kalau saling mencintai, saling akur, beres Pak. Sholat bareng, ngaji bareng, ya tadarus bareng, taksim bareng, beres. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu keutamaan salam. Ini pengantare. Itu keutamaan salam. Jadi amalan yang bisa menjadikan kita saling mencintai, saling mengasihi, ternyata amalan salam, absus salam. Menyebarkan kedamaian, Amma nisbatulil musafahati inda ilqa'is salam fa hukmuha ala hadan nahwi tali. Adapun ketika salam dinisbatkan, disandingkan dengan jabat tangan, ya dengan jabat tangan, assalamualaikum dengan jabat tangan, maka hukumnya diperinci. Tadi keutamaan salam tadi. Sekarang kalau jabat tangan dengan ngucapin salam, hukumnya diperinci Pak. Yang pertama, yustahabbu syar'an al-musafahatu bainal muslimaini bil yadil yumna inda taqabuli wa ilqa'is salam. Disunnahkan, kata-kata disunahkan kita berjabat tangan antara dua muslim. Muslimaini itu tasniyah, ya isim tasniyah. Tasniyah itu berarti ya harus sama, laki-laki semua, perempuan semua, itu namanya isim tasniyah. Maka disunnahkan berjabat tangan antara dua muslim dengan tangan kanannya. Jadi bapak-bapak kalau salaman dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kiri salaman tangan kiri. Yang aneh lagi satunya kanan, satunya kiri. Ustaz bagaimana kalau tangannya kagak ada yang kanan? Ya dipegang palanya juga nggak apa-apa lah. Jadi sunnahnya salaman tuh pakai tangan kanan gitu, tangan kanan. Nah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Barra Ibnu Azib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang ketemu kemudian berjabat tangan, melainkan Allah ampuni kedua dosanya sebelum berpisah. Ini kalau ada kedua muslim, laki-laki ataupun perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan maksudnya, ketemu jabat tangan, kayak gini jabat tangan, itu dosanya diampuni antara keduanya Pak, sampai tangannya dibuka lagi. Masya Allah. Makanya kalau ketemu jabat tangan Pak, orang sekarang kalau ketemu cipika-cipiki Pak, kagak ada hadisnya kalau itu Pak. Coba, jadi kan kalau ketemu cium apa pipi, apa salam apa jabat tangan ya. Apa sekalian double ya jabat tangan ya cipika-cipiki. Orang sekarang ketemu cipika-cipiki Pak, ya Allah, tidak ada hadisnya kalau itu. Yang ada hadisnya itu ketemu jabat tangan. Maka kalau salaman yang lama, jangan salaman langsung, yang lama, biar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidaklah dua muslim yang ketemu kemudian bersalaman kecuali Allah ampuni dosa dari keduanya sebelum berpisah, sebelum tangannya berpisah lagi. Masya Allah. Jadi media untuk ngampunin dosa itu banyak Pak, banyak banget. Banyak banget. Diriwayatkan dari Imam Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik, aku pernah berkata kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu mohon maaf, ini pembantunya Rasulullah Pak. Selama 10 tahun ngikut Rasulullah, Anas bin Malik. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, akarat al-musafahatu fi ashabin Nabi? Qala na'am. Apakah berjabat tangan itu pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Nabi? Kata Anas, iya. Dulu sahabatnya Nabi juga sering salaman. Tentu antar laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan ya.
Jadi kita salaman dengan saudara kita itu ada dasarnya. Sahabat-sahabatnya Nabi juga begitu. Kalau ketemu salaman, itu sahabatnya Nabi. Nah, yang nomor dua, musafahatur rajuli lin nisa'i min dabil mahram amrun jaizun syar'an wala haraja fihi bittifaqil fuqaha. Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang masih punya ikatan darah, itu yang masih mahram. Jadi mahram itu yang masih punya ikatan darah atau ikatan perkawinan atau satu susuan. Ya, jadi kalau orang pernah nyusu kepada orang lain, maka ibu susunya itu mahramnya dia. Saudara sepersusuannya mahramnya dia. Tidak boleh dinikah dan nggak batalin wudu. Cuman ada syaratannya. Nyusunya sampai berapa kali? Umurnya berapa? Saya pernah cerita gitu. Mohon maaf, ada orang tanya sama saya, Pak Ustadz, mohon maaf biasa cerita ya. Mohon maaf, ada laki-laki cerita sama saya pernah nelen air susu istri, Pak Ustadz. Bagaimana saya jadi anaknya istri saya dong? Bagaimana? Begitu pertanyaannya, aneh-aneh aja ini orang. Iya enggak. Kalau ada orang nelen air susu istrinya, iya enggak jadi anaknya. Udah kumisan begitu, saya bilang kayak gitu. Yang jadi anaknya orang yang nyusuin itu, kalau dia nyusunya umurnya 2 tahun, nggak boleh lebih dari 2 tahun. Kalau 2 tahun kurang, kok nyusu kepada orang lain dengan 5 kali susuan, maka jadi mahram. Kalau bapak udah kumisan, ya enggak, udah bilang kayak gitu. Memang begitu, dia takut jadi mahram istrinya. Kalau jadi mahram istrinya, berarti nggak boleh nikah, harus nikahnya cerai. Ya Allah, ya mohon maaf saking awamnya ya, saking awamnya lagi semangat belajar. Dengar Ustadz bilang kalau orang nyusu kepada istrinya atau kepada orang lain, perempuan lain jadi anaknya. Pan dia bukan anak, dia udah kumisan. Ya. Jadi kalau kita bersalaman jabat tangan dengan perempuan yang masih memiliki mahram, masih memiliki ikatan darah, maka amrun jaizun syar'an wala haraja fihi bittifaqil fuqaha'i. Maka tidak masalah. Kita salaman sama ibu, salaman sama nenek, salaman sama mertua, salaman sama anak, sama cucu. Gak masalah. Kenapa? Karena masih mahram. Dan wudunya tidak batal. Wudunya nggak batal. Bapak pegang cucu nggak batal. Bapak pegang bule atau bibi nggak batal. Pegang mertua nggak batal. Karena mahram. Tapi pegang istri batal. Menurut ulama Syafi'iyah. Pun. Adapun yang kedua, musafahatur rajuli lil mar'atil ajnabiyyah. Nah, ini yang kedua. Berjabat tangannya laki-laki dengan perempuan lain, dengan perempuan yang bukan mahram, ya, perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, maka amrun mukhtalifun fihi bainal fuqaha'i. Ini sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama fikih. Kalau ada laki-laki salaman sama perempuan yang bukan mahram, itu ulama beda pendapat. Kalau yang pertama tadi salaman dengan yang mahram, ulama sepakat boleh. Kalau yang pertama. Yang kedua, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, yaro fariqun minal fuqaha adamu jawazi musafahatir rajuli lil mar'atil ajnabiyah. Sebagian ulama fikih berpandangan haram hukumnya bersentuhan atau berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Maka mohon maaf, banyak ulama-ulama kita, banyak guru-guru kita yang tidak mau salaman dengan yang bukan mahramnya. Karena memang ada pendapat yang bilang begitu. Kalau mau salaman bagaimana? Ya harus dilipetin serban, dilipetin kain biar gak sentuhan langsung. Hadisnya jelas. Riwayat Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayatnya Siti Aisyah, hadisus Sayyidah Aisyah, qalat ma massat yadu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yadda imra'atin qattu.
Tangannya Rasulullah tidak pernah nyentuh tangannya perempuan lain sama sekali. Itu tangannya Rasulullah, Pak. Menurut Siti Aisyah, istrinya. Jadi Rasulullah tangannya tidak pernah nyentuh tangan perempuan lain. Kalau kita, jangankan perempuan lain ya, perempuan istri orang aja kita salaman. Rasulullah tidak pernah nyentuh tangannya perempuan lain, Pak, selain mahramnya. Itu ceritanya Siti Aisyah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyun anna fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Sungguh jika kepala seorang di antara kalian itu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih bagus untuknya daripada nyentuh tangannya orang yang bukan mahram kamu. Itu kata sahabat Ma'qil, Pak. Rasul berkata, kalau seandainya kepala kamu ditusuk menggunakan paku dari besi, jarum dari besi, itu lebih bagus untukmu daripada kamu nyentuh kulitnya perempuan yang tidak halal bagimu. Tuh. Ya, itu pendapat yang pertama, Pak. Masya Allah, ini nggak boleh sentuhan sekarang kok. Generasi Gen Z itu, ya Allah. Lalu malam minggu Bapak lihat, makanya yang punya anak cewek, ya Allah, saya juga punya anak cewek, Pak. Yang punya anak cewek diperhatiin. Saya ingat bapak saya di kampung bilang begini, saya dulu kalau main jam 8 udah suruh pulang, Pak. Saya, kakak saya suruh pulang jam 8. Saya nanya sama bapak, baru jam 8 kok disuruh pulang. Kata bapak saya begini, Pak. Orang kalau punya ayam, ayamnya maghrib belum pulang, mesti dicariin. Bener nggak, Pak? Apalagi kambing. Kambing belum pulang, maghrib kosong di kandangnya, nyari apa enggak? Nyari. Tapi ada anaknya maghrib belum pulang, isya belum pulang, jam 9 belum pulang, enggak dicariin. Ini ayam sama anak sama kambing mahalan mana? Kambing bisa dijual kalau Idul Adha, anak harus dijual. Itu kata bapak saya, Pak. Saya mikir, iya bener juga ya. Ya kalau kambing belum masuk ada kita cari, anak belum masuk biarin. Kadang pulang ambil subuh juga dibiarin. Lah ini anak orang apa anak kambing kan begitu. Nah orang sekarang, Pak, ya Allah, boro-boro nggak tahu hukum seperti ini gitu. Kadang jalan bareng, boncengan bareng, alhamdulillah. Nah ini pendapat ulama yang pertama, sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Masih mending ditusuk kepalanya pakai paku dari besi. Itu kata Rasulullah. Jadi dengan milih mana? Milih ditusuk kepalanya, pemilih sentuhan dengan orang lain. Nah, karena daripada ditusuk mending sentuhan sama. Kadang-kadang juga ada ininya, Pak. Kadang-kadang ngelah terus. Ya Pak Ustadz, ini kan demi menghormati, salaman. Iya, kalau yang salamannya nggak nafsu nggak apa-apa. Kadang-kadang sambil kesempatan, Pak. Jadi kesempatan dalam kesempitan. Apalagi yang disalami masih mulus, wah, seneng gitu, Pak. Makanya saya nggak setuju, Pak. Ada gerakan ayah ambil rapot. Saya nggak setuju, Pak. Kenapa? Ayahnya kesenangan ketemu ibu gurunya, ya kan? Mana ibu gurunya masih muda, ayahnya yang ngambil rapot. Baunya wangi baunya ya. Ada kan anak sekolah jenengan kemarin yang ngambil rapot bapaknya apa ibunya? Gerakan ayah ambil rapot, nggak setuju saya. Itu modus bapaknya itu. Modus bapaknya. Nah, itu pandangan yang pertama, Pak. Maka kalau ada ulama, kiai, ustadz yang nolak salaman dengan perempuan, jangan dikata langsung, wah ini ustadz sok suci, jangan. Memang ada hadisnya. Ya memang ustadz mungkin berpegang teguh pada hadis ini. Jangan dibilang, oh ustadz sok suci ini ustadz ini. Jangan begitu kita. Nah, pendapat yang kedua, ya rabbarikum akhar minal fuqaha. Ulama yang lain berpandangan jawazu musafahatir rajuli lil mar'ati ajnabiyati.
bolehnya bersentuhan atau bolehnya bersalaman jabat tangan antar laki-laki dan perempuan yang berbeda, maksudnya yang bukan mahram, bisyarti aminal fitnati, dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah itu apa? Kamu sofahatil ajuz allati la tustaha. Salaman dengan orang yang sudah nggak ada syahwatnya. Ya kira-kira bapak-bapak salaman aman nini-nini, aman nenek-nenek yang sudah 75 tahun, yang sudah 80 tahun, kan sudah nggak disahwatin, Pak. Lah kalau salaman sama itu boleh. Lah ini salaman sama janda anak atu, mantap. Bisa-bisa salamannya dikencengin begini, nanti dulu bu, nanti dulu begitu ya. Jadi kalau salaman sama nini-nini yang 80 tahun, 50 tahun, itu sudah nggak ada syahwatnya. Pak Haji Daryono mana mungkin syahwat sama nenek-nenek? Nggak mungkin. Ada Haji Daryono, ada. Oh, ada beliau. Nggak mungkin, Pak. Orang normal nggak mungkin, nenek-nenek udah ompong, udah keriput, nafsu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah itu boleh salaman sama orang seperti itu. Jangan salaman sama bu guru, jangan. Apalagi salaman sama yang masih muda, baru ditinggal cerai lagi, salaman, jangan, Pak. Jadi yang boleh salaman dengan perempuan itu yang sudah al-ajuz, ajuz yang sudah tua renta, nenek-nenek, itu baru boleh, aman dari fitnah. Nggak mungkin, cara orang normal nggak mungkin kok salaman sama nenek-nenek kok. Nafsu nggak mungkin, Pak. Kecuali nenek-nenek sekarang. Karena nenek sekarang itu julukannya Nelly, Pak. Kenapa Nelly? Nenek lincah. Sekarang mah udah nenek-nenek tapi tampilannya kayak gadis. Nenek sekarang, Pak. Energi. Ya Allah, masih senam-senam itu. Kalau minggu aki-akinya ditinggal, neneknya mah senam. Ya Allah, Jadi secara hukum salaman sama nenek-nenek dibolehkan. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin ada syahwat di dalam diri nenek-nenek tersebut. Nah, hadisnya pertama hadis Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, hadisnya Siti Aisyah alladzi yadullu ala imtina'in nabi an musafahatin nisa indama hadarna limubayatihi. Hadisnya Siti Aisyah menggambarkan bahwa ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin masuk Islam, ingin baiat. Kalau baiat kan mau syahadat kan jabat tangan, Pak, ya kan? Ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad, kemudian membaiat, mau masuk Islam, ya. Fasofahunna bin niyabati anhu Umar bin Khattab. Nah, yang salaman bukan Nabi, tapi yang salaman Umar sama perempuan itu. Nabi nggak mau salaman. Yang mewakili Nabi Umar membaiat perempuan tersebut. Tapi walam yanhahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil musafahati. Tapi Nabi nggak mencegah Umar. Tapi Nabi nggak melarang Umar haram, enggak. Berarti jabat tangan sama perempuan itu boleh. Yang ajus ya. Yang apa? Yang ini ya, bukan yang masih muda, bukan. Ini boleh. Sebab ada perempuan datang menuju Rasul, Rasul nggak mau menjabat tangannya, tapi Umar mewakili Rasul. Jangan bilang, wah sobat Umar kesempatan, bukan. Itu sebagai syariat. Haram menyentuh perempuan itu khusus untuk kanjeng Nabi, nggak boleh. Maksudnya perempuan yang masih muda dan yang tua ya. Kalau kita haramnya yang muda-muda saja. Yang udah tua nggak haram menurut kitab ini, Pak. Jadi Umar juga begitu, nyentuh perempuan boleh, tapi yang sudah tua. Yang masih muda jangan. Anak kecil juga nggak apa-apa, anak kecil yang belum balik. Kalau anak kecil ya sudah mengandung syahwat, jangan disentuh. Anak kecil yang sudah mengandung syahwat, yang sudah kelas 5, kelas 6, jangan disentuh lagi, Pak. Pegang saja ubun-ubunnya kalau lagi mau salaman sama kita, ya. Jangan salaman dipegangin. Ya, adanya orang-orang yang sekarang viral, ya kan? Santri nun sewu, mohon maaf, santrinya dihamili. Ya gara-gara itu, Pak.
Gara-gara nggak bisa jaga pandangan mata. Pertama salaman, lama-lama ya nggak salaman lagi. Yang aneh orang Pekalongan gitu, ada orang Pekalongan yang bocahnya hamil, kata ini anugerah dari Allah. Ya, ternyata yang ngambilin kiainya juga. Emang kayak Maryam apa? Kalau Maryam iya, hamil gak ada bapaknya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada hamil, nggak ada bapaknya, nggak ada, Pak. Cuma Siti Maryam saja yang hamil nggak punya bapak, nggak punya suami. Maryam, wis satu tok, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau ada orang bilang ini anak saya hamil, anugerah dari Allah, pelecehan itu, pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap Maryam. Kemudian selanjutnya hadis yang membolehkan salaman dengan perempuan yang sudah ajus, yang sudah sepuh. Sabata aidan anna sayyidana Abu Bakrin As-Siddiq safaha ajuzan fi khilafati. Nih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu jabat tangan dengan perempuan yang ajus, yang tua, rentak, nenek-nenek fi khilafati saat dia jadi khalifah, saat dia jadi presiden. Jadi yang disentuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya yang tua, bukan yang muda. Ya, yang tua, Pak. Sayyidina Umar juga yang tua. Lah ini ustadz malam itu yang muda. Hati-hati, hati-hati. Dari mulai sentuhan tangan, maka yang sering terjadi itu kalau Idul Fitri. Dan jenengan mau salaman gimana, Pak? Kadang-kadang pada salaman semua. Gimana coba jenengan? Nah, maka nanti ada ulama yang membolehkan salaman dengan perempuan meskipun yang masih muda, asalkan tidak ada syahwat. Kuat, Pak, bisa nggih? Bisa ya, kalau salaman sama orang muda nggak ada syahwat bisa ya. Kalau bisa nggak apa-apa, kalau ada syahwat jangan. Bagaimana caranya biar nggak ada syahwat? Salamannya rame-rame. Kalau salamannya berduaan, nah itu muncul syahwat. Apalagi janjian bakso nanti bareng, nah, tidak boleh, Pak, berdua-duaan. Suatu saat Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan. Ini saudaranya Rasulullah. Rasul masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan. Wa kanat tahta Ubadah bin Samit. Beliau ini Ummu Haram binti Milhan, istrinya sahabat Ubadah bin Samit. Fadakhala 'alaiha yawman fa'at'amathu. Suatu saat Rasulullah masuk ke rumahnya bibinya atau saudaranya namanya Ummu Haram binti Milhan. Kemudian dihidangin makanan. Wa ja'alat tafli ra'sahu. Lah Ummu Haram bin Milhan itu buka-buka rambutnya Rasul, megang-megang. Dan itu tidak masalah. Artinya Rasul membolehkan perempuan ajus megang kepalanya Rasul, megang kulitnya Rasul. Ingat, perempuan yang ajus, yang tua, yang nenek, bukan yang masih muda. Okay? Jadi ustadz boleh megang perempuan yang masih nenek-nenek. Maka bagaimana? Pendapat yang paling mudah, kalau kita terlanjur di suatu momen, kemudian kita nempel salaman dengan perempuan yang bukan mahram, maka kita dibolehkan ikut pendapat ulama yang membolehkan salaman yang bukan mahram asalkan aman dari fitnah. Ya, Bang. Jadi kalau ada Idul Fitri kemudian saya nggak bisa nolak ini kalau salaman, ya enggak apa-apa salaman, tapi niat hatinya niat ulama yang membolehkan, asalkan salamannya rame-rame. Jangan sendirian masuk kamar salaman, jangan, enggak boleh. Keluar-keluar bisa beda urusan. Ya. Nah, itu hal yang sepele, Pak. Hal yang sepele. Tapi dari yang seperti itu yang bisa menimbulkan kerusakan. Kerusakan. Maka ulama mengatakan ada yang membolehkan salaman dengan yang bukan mahram, ya, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan harus disertai syarat aman dari fitnah dan tidak ada nafsu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh kalau aman dari fitnah. Sesekali aja, kalau lagi apa? Lagi nggak bisa ditinggalkan.
Jangan kemudian mentang-mentang boleh setiap orang yang masih salaman ya itu menggunakan dalil sesuai dengan keinginan sendiri berarti. Ya kalau lagi terdesak, nggak bisa nolak salaman dengan perempuan, ya tidak apa-apa ikut ulama yang membolehkan. Wudunya batal nggak? Batal menurut Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i fikihnya orang yang menyentuh dengan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, wudunya batal. Tapi kalau Imam Malik enggak batal. Kalau Imam Malik enggak batal. Bapak nyentuh perempuan atau kesentuh perempuan tidak punya syahwat, menurut Imam Malik enggak batal. Atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu nyentuh perempuan mau ada syahwat, mau enggak ada syahwat, tidak membatalkan wudu Imam Abu Hanifah. Sebab yang membatalkan wudu menurut Imam Abu Hanifah adalah jima. Hubungan badan itu baru membatalkan wudu. Nah kita ulama Syafi'iyah ya kalau nyentuh tangan perempuan yang bukan mahram udah batal, Pak. Coba kalau nyentuh tangan istri karena kita ikut Syafi'i ya batal wudunya. Jadi monggo salaman sama perempuan kalau lagi terdesak boleh salaman dengan perempuan, hatinya niat saya niat ulama yang memperbolehkan biar kita tidak terdapat dosa. Jelas lagi itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika fi masjidika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana wa ala majlisina hada min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli ibadah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal jahli wal ghair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.